لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام البركة إمام اليقين إمام السلامة خاتم النبيين سيد الأمة لا نبي بعده Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa al-qur'anu hakama al-qur'anu imama rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Sadaqallahul azim amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Jamaah At-Tadkir Muara Payang, yang kami banggakan, yang kami sayangi, jamaah yang sengaja hadir dari pagar alam. Puja puji syukur kita kepada Allah yang malam ini memberi kita karunia besar, yaitu hidayah Allah, sehingga kita bisa hadir di taklim kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Salawat dan salam bagi baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ngaku-ngaku jadi pengikut Muhammad ini, mudah-mudahan kita istiqomah, benar-benar istiqomah menjadi pengikut Muhammad, mengikuti jejak langkah perjuangannya, membawa akhlak yang baik sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu senasib, seperjuangan, seiman, satu kitabnya, satu Allahnya, satu tujuannya. Pantas dan layak Bapak Ibu kita bersyukur malam ini, karena hidayah Allah masih bersama kita. Mengapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Terus terang saya terharu malam ini. Ternyata hidayah Allah itu mahal sekali. Bapak Ibu, tanpa hidayah Allah kita tidak mungkin kumpul di tempat ini. Yakin. Tidak bisa. Tanpa hidayah Allah, karunia besar dari Allah itu, kita tidak bisa ke sini. Yakinlah. Sudah dikasih tahu dengan WA, sudah dikasih tahu dengan telepon, sudah di SMS, sudah dipantau, sudah ditunjuk tahu dengan kundang kance. Oi, malam ini kita ngaji. Tanpa hidayah Allah tidak bergerak. Yakin. Tanpa hidayah Allah tidak bergerak tubuh itu, walaupun sebelah rumah tidak bergerak. Maka hidayah Allah itu mahal, mahal sekali. Maka Bapak dan Ibu, benar-benarlah kita bersyukur karena hidayah Allah itu masih menyertai kita, masih menyertai kita bersama. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah itu
kita sadar, kita paham, kita mengerti, maka hidayah Allah itu kita jaga. Hidayah Allah itu harus dijaga. Sebab banyak rampok, setan dan iblis rampoknya itu. Dicaplok, dicopet hidayah kita itu sehingga kita hilang hidayah. Hidayah itu sebetulnya dicari, bukan ditunggu. Aisyah itu belum berangkat haji karena belum ada hidayah, belum ada panggilan. Panggilan lama, panggilan. Dipanggil Allah itu sudah lama. Orang yang naik haji itu kan. Tapi kan udah kata hidayah tadi, empuk dia duitnya banyak, dia bergerak dia kan. Dia bergerak. Maka hidayah Allah itu. Nah maka bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita jaga hidayah Allah itu. Minimal selama kita ngaji. Minimal selama kita ngaji, jadilah kita jaga hidayah Allah itu. Jangan sampai ngajinya ada yang jangan sampai ada yang ngantuk. Itu dicaplok setan namanya kan. Hidayah itu. Nah, minimal selama kita ngaji, jangan ngantuk. Sebab bahaya sekali ngantuk itu. Kalau kaget kita ngomong, kita ini ngikuti Rasul. Kita ini jadi pelanjut Rasul. Tapi karena ngantuk, akhirnya yang kedengaran di kupingnya itu kan kita ini jadi Rasul. Diajari Pak Fahri, disuruh Pak Fahri supaya kita ini jadi Rasul. Kita ini jadi Nabi. Nah itu kecil kan. Udahlah aku ngomong kita ini pelanjut perjuangan Rasul. Rasul berjuang membawa akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita melanjutkannya, membawa akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu. Itulah yang namanya cinta Rasul. Baru tadi di kaset ngomong cinta Rasul, mati-matian ngomong cinta Rasul, di sana demo, cinta Rasul sampai berapa ribu, entah tahun berapa itu pidato itu, ceramah itu, yang berapa ribu meninggal di sana di Palestina karena cinta Rasul itu kan. Cinta Rasul, mudah-mudahan yang meninggal itu katanya tadi itu mati syahid. Tapi karena cinta Rasul tadi yang mati di sana, yang di Indonesia ini berjuang, ngumpul ke duit, ngunjuk sumbangan, ngunjuk ini, bantu yang di sana. Padahal yang di Indonesia dewe, kata ustadz kita tadi, kata orang tua kita tadi, di ibadah kita dewe banyak yang mati oleh narkoba, oleh mabok-mabokan, oleh ini mati. Dah kata yang nolong, dah kata yang sumbangan, kata, betul kan? Yang jauh kita urusi, yang dekat tidak diurusi, betul kan? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka marilah kita jaga hidayah Allah itu. Dan selalu dicari hidayah Allah itu. Hidayah Allah itu harus dijemput. Hidayah Allah ini kata Allah, aku sediakan hidayahnya di sini kira-kira ya. Di sini kira-kira. Nah kita yang ke situ. Dengan susah payah, dengan terseok-seok, kita berangkat ke tempat hidayah itu, ke sumber hidayah itu, baru dah insya Allah dapet, gitu kan. Itu pun belum tentu dapat sebetulnya. Kita sudah di situ belum tentu dapat. Ngapa? Karena banyak musuh tadi kan, banyak musuh, setan dan iblis. Akhirnya waktu wirid dia ngantuk. Ngapa? Karena tepung, katanya tepung kata Ustaz Jesse, tepung tuna diamburnya oleh setan di mata kita sehingga kita ngantuk. Ada lagi yang setan itu yang bagi ke paku tempat pada kita duduk, sehingga duduk ini gelisah, bolak-balik. Ada pakunya, sehingga kita tidak betah duduk di pengajian. Itu
Itulah kan? Bapak Ibu hadirin saudaraku rahimakumullah, maka yang itu mesti dijago itu. Mesti dijago. Jangan macam burung dalam sangkar. Macam burung dalam sangkar. Makanan banyak, minuman banyak dalam sangkar itu, tapi dia tidak betah di dalam itu kan? Benernya kan? Dia pengennya terbang di luar. Sama cak kita masuk ke majelis taklim ini. Saya mau gelisah pokoknya nak balik tulau. Nak cepat balik. Langkah lamanya ustaz ini ceramah. Itu kan langkah lamanya ceramahnya. Lama adalah sejam lebih. Tidak betah seperti burung dalam sangkar. Tidak betah dia. Duduk di majelis taklim. Dan ini mahal memang. Banyak uang kaya, banyak uang berduit, badannya sehat, badannya gagah, tapi tidak pernah datang ke taklim. Ngapa? Karena hidayah tadi. Sehingga dia duitnya banyak, nak diantar mobil, nak diantar motor, ada, ngantar supir ada, dia ngantar, tapi tidak ada. Badannya sehat, badannya gagah, badannya kuat. Itu kan, rumahnya bagus. Tapi tidak betah duduk di taklim. Maka belum terbuka. Hah? Maka belum terbuka. Apa dia belum terbuka? Dia berdua mencari. Nah itulah. Ya. Bapak Ibu hadirin saudaraku rahimakumullah. Ini firman Allah di surat apa ini? Surat An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Apa ceramah di situ dia apa tadi? Ngerti yang dia mau nggak ya? Ya. Ngerti apa tadi? Ya. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Apa tuh? Bersifat seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Silaturahmi berarti kan mengerti apa yang diucapkan. Kuping kiri, kuping kanan, lain yang diucapkan, lain yang didengar, bebalah dia kan. Ngapa? Karena tidak ngerti apa yang diucapkan. Jadi ini firman Allah ini. Firman Allah, jangan kau dekati sholat. Jangan sholat maksudnya. Jangan sholat sampai kalau dalam keadaan mabuk. Sampai kau sadar apa yang kau ucapkan. Maksudnya kalau sholat itu mesti ngerti apa yang diucapkan, mesti ngerti apa yang diomongkan. Kalau tidak ngerti berarti kita tuh sama dengan orang mabuk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak tahu kita. Tidak ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji bagi Allah. Segala puja-puji bagi Allah. Kita tidak ngerti macam mana itu. Kalau ngomong tidak setertian, ngomong kita tidak ngerti apa yang kita omong kan, sama dengan mabuk itu kan. Bener gak? Kalau orang sadar, hoi si Ano, sini. Terti dia kan, si Ano kesini dia kan. Coba si Ano, tolong bekan itu. Ngerti, kita nyuruh tuh, kita ngerti, kita paham. Tapi kalau tidak ngerti apa yang dia omongkan, diam baik dia kan, tidak nyambung. Ngomong dengan wali kota, misalnya kan,
Kita ngadep wali kota, ngomong dengan wali kota, wali kotanya udah ngerti kau ini ngomong apa gitu. Kalau wali kota kau ini ngomong apa kau nih? Apa yang ngomong gitu? Nah, ada baca gitu ngomongnya kan? Karena kita dewa tidak ngerti. Jadi kalau maksud ayat ini, kalau kita itu tidak ngerti apa yang diomongkan, berarti kita itu sama dengan wong yang lagi mabok. Tidak ngerti apa yang diomongkan, mabok. Nah karena itu kita ini harus belajar. Kita inilah berapa tahun sih Islam kita? Ada yang baru 2 tahun Islam. Lama. Fatihah lah, hafal belum Fatihahnya? Hah? Hafal, ngerti maksudnya? Ada yang ngerti atau enggak? Inilah Islam lah lama, tapi ada yang ngerti, ada yang tidak. Kita ngomong dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing aku ke jalan yang lurus. Ya, artinya kan 17 kali ngomong. Ya Allah, bimbing aku ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing aku ke jalan yang lurus. Bimbing lagi aku nih ke jalan yang lurus. Ya Allah, subuh 2 kali ngomong, zuhur 4 kali ngomong, asar 4 kali ngomong, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Isya 4 kali ngomong, maghrib 3 kali ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing aku ke jalan yang lurus, bimbing aku ke jalan yang lurus. Lah kata Tuhan, kau nak minta bimbing saja. Kau tuh ngerti tak kata Tuhan? Apa dia kendak kau tuh? Maksud kau tuh apa dia itu? Ngerti tak kau tuh? Ihdinas siratal mustaqim, bimbing aku ke jalan yang lurus. Ya Allah, bawa aku ke jalan yang lurus. Tunjuk lagi aku ke jalan yang lurus. Kata Allah, ini dia jalan yang lurus tuh. Nah ini Al-Quran, baca. Ini jalan yang lurus, ini petunjuk hidup, hudal linnas. Baca ini Al-Quran. Pelajari. Kata Tuhan, kau minta bimbing terus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing aku ya Allah, bimbing. Aku nak bimbing kau. Kalau salah aja Tuhan, aku nak bimbing kau. Memangnya kau butuh apa nak aku bimbing. Kalau nyebrang jalan, nak dibimbing. Nyebrang jalan, nak ke jalan situ, nak dibimbing. Apa kau butuh aja Tuhan. Ini penghinaan. Kau itu Tuhan, kau itu bimbing tangan kau ke jalan yang lurus. Bimbing jiwamu ke jalan yang lurus, bimbing istrimu ke jalan yang lurus, bimbing suamimu ke jalan yang lurus, ajak anakmu ke jalan yang lurus, ajak jiwamu ke jalan yang lurus, bimbing langkahmu ke jalan yang lurus. Itu ihdinas siratal mustaqim. Bukan ngoceh main ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing aku ke jalan yang lurus. Kata lepas hari jiwamu bawa ke jalan yang lurus, penggawehanmu jalan ke yang lurus. Kaulah yang meluruskannya. Begawi jangan caplok situ, caplok sini, sikut sana, sikut sini. Itu bukan jalan yang lurus. Kalau kau ngerti, kau jalan yang lurus, ini penyuang jangan diambil, jangan dicaplok, jangan disikat, jangan dicopet, jangan dirampok. Itu Pak. Maksud ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, mengerti apa yang kau ucapkan. Berarti kalau tidak ngerti, berarti kau tuh lagi mabuk di Tuhan. Kau tuh lagi mabuk. Ayo, siapa yang jualan di sini? Ayo, timbang jalan yang lurus. Kalau nimbang jalan yang lurus, minta sekilo, njuk sekilo. Jangan njuk 8 mato. Minta semeter, tinjuk 90 cm. Mana jalan yang lurus? Mana jalan yang lurus? Kau bohong, kata Allah. Ngomong ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing aku yang lurus. Kau tidak benar, ya Tuhan. Kau bohong, kau nipu aku, kata Tuhan. Jangan sampai Allah jangan sampai Allah marah. Bahaya Bapak, Ibu. Kalau Allahnya sampai. Itu kalau cara Rasul macam itu. Uang minta sekilo kurma, beli sekilo kurma, dilebihinya 2-3 biji. Diangeti ya. Diangeti. Ngapo? Sedekah. Dia sedekah. Dia.
Nilai sedekah inilah yang dibayar oleh Allah mahal. Maka umumnya aku cerita, "Oi, kalau kamu nak beli kurma, beli ke Siano itu." Akhirnya rame tempat dia tuh. Kan orang yang beli dengan dia tuh ngomong, itulah berkah sedekah tadi. Akhirnya uang bonong-bonong kalau nak beli kurma situ, kalau di situ bahaya kamu mau beli situ malah kurang 3 biji. Itu tuntunan Rasul, berjualan cara tuntunan Rasul. Kata Rasul, jadi wong tuh bertanya, yang wong sebelah tuh ngapo jadi di situ tuh rame, padahal kurmanya sama, katanya kan timbangannya sama. Dijawab oleh Rasul, karena kata Rasul, karena sedekah kau itulah yang dipandang oleh Allah, sehingga Allah gerakkan manusia itu ke situ. Dia sedekah, jualan sambil sedekah. Kalau kita malah ngurangi kan, minta sekilo cuma 8 mato, cuma 9 mato. Ini ibu-ibu nih kan yang tahu nih. Kalau beli balik dari pasar beli ikan, ikan ini dide 2 kilo ya kan. Perasaan biasa aku nih beli 2 kilo ya kan, ibu-ibu itu kan. Caknya dide cukup 2 kilo. Pas ditimbang memang udah cukupnya, di 1 kilo 5 mato. Hilang setengah kilo. Keruan ibu-ibu itu kan. Keruan dia aja dia tidak sampai ini 2 kilo aja. Berhenti lah beli di situ. Nah, kan? Berhenti lagi yang beli situ. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu mesti paham apa yang kita baca. Kalau waktu kita di sini, waktu kita duduk di antara dua sujud, Rabbir firli, bergetar jiwa. Tatkala ngomong Rabbir firli, bergetar jiwa. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Bergetar jiwanya ketika nyebut Rabbir firli warhamni. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, kasih sayangi aku wahai Tuhan. Tidak usah sampai selesai Rabbir firli warhamni wajibuni warfa'ni, tidak usah ada apa-apa. Ada imam itu yang ngajari cuma 2 kali cukup, Rabbir firli warhamni cukup, asalkan bergetar jiwanya. Kalau ngomong itu Rabbir firli warhamni, ya Allah ampuni aku wahai Tuhan, sayangi aku ya Allah. Kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kalau kita ngerti Pak Ibu, cukup sekali, tidak apa-apa. Asalkan kita ngerti subhana rabbiyal azim, ya Allah engkau maha agung wahai Tuhan, aku tunduk, aku rendah di hadapanmu. Terasa bergetar di jiwa kita, wajilat qulubuhum, kata Jesse tadi. Waktu kita sujud subhana rabbiyal a'la, engkau maha tinggi ya Allah, aku tersungkur, aku di bawah, keningku kena bumi, rendah di hadapan Allah, sehingga waktu dia sujud itu bergetar jiwanya, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau wahai Tuhan yang maha tinggi, aku rendah sekali ya Allah, aku kecil sekali, aku jelata ya Allah di hadapanmu. Terasa rendah di hadapan Allah. Itu maksudnya wantum suka la taqrabus sholat, jangan dekati sholat kalau kau lagi mabuk, maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang Fatihah sudah sering kita baca kan? Yang sholat minimal 17 kali sehari semalam, minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Apa hasilnya sekarang? Sudah ada hasil belum? Al-Fatihah. Allah nanya hasil ya Bu, sebenarnya. Allah nanya hasil, mana hasilnya? Apa hasil Islam kau selama sekian tahun ini? Apa hasil Islam kau? Mana hasilnya?
Mana hasil kau sholat sekian tahun, sekian belas tahun? Sudah umur lah 70, berarti lah lebih kurang 60 tahun. Sholat tunggit, sholat tunggit, sholat. Mana hasilnya, mana? Sudah ada belum hasilnya? Kata Allah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kamu berbuat keji dan mungkar. Berarti dengan sholat itu kita tidak lagi keji dan mungkar. Berarti dengan sholat itu berarti kita berhenti keji dan mungkar. Berhenti gitu, keji dan mungkar. Tapi ternyata sholat sudah sekian puluh tahun, tapi buruk sangka jalan terus. Sholatlah sudah sekian belas tahun, tapi nipu, bohong, masih hobi baik. Mana hasil sholat? Sudah sholat, tapi kurangan masih timbang terus, masih kurang timbang. Sudah sholat, tapi dengan tetangga masih tidak sebaikan. Padahal sudah sholat, malah ada yang lah hitam kening gitu kan. Ada yang hitam, karena banyak sholat. Tapi kelakuan, nah ini yang berat tuh kan. Sholat sudah lama, sholat malam tidak pernah tinggal, sholat duha tidak pernah tinggal, tapi kelakuan tidak tinggal. nauzubil, Kali kelakuan nauzubillah. Nah ini yang berat tuh. Mana kata Allah, mana hasil sholat kau, mana hasil sholatmu, mana hasil sholatmu, kata Allah. Nah ini makanya perlu hasil. Baca sholawat kita, mana hasilnya? Sudah baca sholawat pagi 1000, sore 1000, malam 1000. Baca sholawat. Tapi ternyata yang baca sholawat malah kualat. Ngapo? Karena baca sholawat, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah selamatkanlah Muhammad. Tapi ternyata tingkahnya tidak selamat. Ngomong cinta Muhammad. Cinta Muhammad itu bukan pakai jubah. Cinta Muhammad itu kelakuan Muhammad yang dipakai, yang diperagakan. Cinta Muhammad itu bukan pakai jubah, bukan. Pakai jubah, pakai ini bukan. Cinta Muhammad itu mengikuti langkah Muhammad. Kalau Muhammadnya baik dengan tetangga, kita juga baik dengan tetangga. Kalau Muhammad kasih sayang dengan bininya, kita juga kasih sayang sama bininya. Kalau Muhammad itu disayang oleh istrinya, kita juga macam itu. Disayang Muhammadnya, ayo. Inilah. Nah lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ngapo kan ya? Kita kadang-kadang tuh sudah tahu itu kan? Sudah tahu kalau macam ini hasilnya macam ini, kalau ini macam ini hasilnya, apa buktinya ini. Tapi ternyata tidak berjalan itu kan? Ngapo? Karena itu tadi ada yang nyabot tadi, ada yang ngerampoknya di tengah jalan, sehingga masih juga kan? Masih juga keluar dari masjid sendal hilang. Ayam tetangga hilang. Ya alhamdulillah kalau lah ngaji ini mudah-mudahan laki-laki ngambil ayam tetangga ya. Ngambil ayam tetangga. Sendal di masjid hilang. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, aku kira
Bapak dan ibu-ibu, pengajian kita ini ngajak ke jalan yang ngajak ke jalan yang benar. Ngajak kita supaya hidup ini hidup yang hidup yang benar, bukan hidup pinter, bukan. Kalau pinter banyak ibu, yang pinter banyak. Coba lah bayangkan dulu nah, wong pinter itu tiap tahun di Indonesia ini, coba hitung dulu sarjana berapa tiap tahun keluar. Hah? Dari sini kota sini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, di Lahat Bae ini, di Pagar Alam sekian, ini sekian, seluruh Indonesia. Aku kira berjuta-juta aku kira. Setiap tahun keluar sarjana, wong pinter, wong bener, mana wong bener. Kalau wong pinter banyak, nah wong bener ini yang susah, wong bener, susah nyarinya. Nah inilah yang kita pelajari, inilah yang kita selalu ingatkan. Seminggu sekali, sebulan sekali, kita ingatkan supaya kita ini jadi benar, hidup yang benar. Rumah tangga yang benar. Hidup benar. Dan ini mahal ibu-ibu. Mahal. Macam mana itu supaya jalan pintas, supaya kita ini hidup benar? Kelakuan itu, kelakuan yang baik, akhlak yang baik, yang benar tadi kan? Perbuatan yang benar berarti akhlaknya bagus, kelakuannya bagus, itu kalau hatinya bagus. Kalau hatinya bagus. Kalau hatinya jahat, yang keluar juga perbuatan jahat. Kata Rasul, di tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruh perbuatannya bagus. Tapi kalau yang segumpal daging ini jelek, busuk, karo, maka kelakuannya juga jelek. Apa yang segumpal daging itu? Hati manusia. Jadi kalau hatinya kotor, pikirannya juga kotor. Nah, macam mana sekarang supaya kelakuan ini bagus? Maka hati itu harus bersih. Lah, ditanya oleh Rasul, oleh sahabatnya, ya Rasul, kalau macam itu dengan apa membersihkan hati? Kata Rasul, sakolatil qalbi zikrullah. Pembersih hati itu zikrullah. Maka majelis kita ini namanya majelis zikir. Untuk apa? Untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati, mengasah hati, supaya hati itu dekat dengan Allah, supaya hati itu penuh dengan asma Allah, penuh dengan asma Allah, penuh dengan zikir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, aku contohkan pentingnya zikir itu kan. Kalau misalnya kita lagi zikir subhanallah, misalnya ya, kita lagi zikir subhanallah. Kira-kira ada sendal luang di luar di masjid, bakal diambil enggak kira-kira? Ini sendal luang, bukan sendal aku nih, tapi dia lagi zikir subhanallah. Dipakainya bes sendal luang subhanallah. Langkah dia terus subhanallah. Masuk akal enggak kira-kira? Tidak. Subhanallah. Ini jeruk, wong jual jeruk. Subhanallah. Kira-kira mana lah? Rasanya tidak mungkin kan? Ngapo? Kan zikir tadi nuntun hatinya, nuntun langkahnya jadi benar. Campuran halal haram. Nah, keruanan punya jemaah nih, subhanallah, astagfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu waktu wong tua kita masih hidup, itu ada di koran. Aku kebetulan sering di Tangerang. Ada di koran, baca koran.
Ada kakek-kakek memperkosa cucunya. Sekarang si kakek itu ditahan di kantor polisi oleh wong tua gitu tadi. Waktu dia masih hidup dulu, digaring di kantor polisi itu. Dia pengen membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, bener nih ada kakek-kakek memperkosa cucu. Sampai di kantor polisi itu pamit dengan komandan polisi itu. Pak polisi, aku pengen ketemu, ada berita nih di koran ini kan di kantor kamu nih kan, yang lagi kamu tahan ini kakek-kakek yang memperkosa cucu. Aku pengen ketemu. Cak Manu wong itu. Diizinkan oleh polisi itu. Ketemu nian, kakek-kakek nian. Ditanya, mana kau? Macam mana baca perkosa cucu? Entah apa aja, Pak Ustadz ini. Aku hilap, begitu tersingkap, katanya aku langsung nafsu. Tapi kau tahu dah itu cucu kau? Iya tahu, sadar dia cucu. Ditanya, kau zikir dah waktu itu? Belum orang zikir, dah tertiap apa dia zikir tuh. Nah itu, oh. Tapi kalau hatinya zikir Bapak, aku yakin Pak, selamat dia, aku yakin. Sebab tidak mungkin hatinya lagi zikir subhanallah, subhanallah, Allah Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Dia genjot anak cucunya tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak mungkin Pak. Yakinlah kamu. Tidak mungkin. Sampai terjadi macam itu kan. Nah, tapi itu karena jauh dengan Allah, dia dekat dengan dia dekat dengan iblis. Itulah. Maka Bapak Ibu-ibu kami ini datang ini ngajak ayo kita gegalanya kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Kalau kita mati bakal kembali kepada Allah, Allahnya yang mana lah dicari belum? Hah? Kepengen kembali kepada Allah, Allahnya udah tahu. Mana balik kira-kira? Allahnya tidak pernah dipikirkan, Allahnya tidak pernah diingat, Allahnya tidak pernah disebut, Allahnya tidak pernah didekati, tidak pernah merasa diawasi oleh Allah, tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, tidak pernah merasa disaksikan oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak pernah merasa kita disaksikan oleh Allah, tapi pengen mati kembali kepada Allah. Mana jalannya? Mana jalannya? Kira-kira kan ya? Itu. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak kembali kepada Allah itu susah, tidak mudah kembali kepada Allah itu. Kita nggak ada takuti wong gitu nih. Wih mati itu saro juga kan. Mati itu saro kalau tidak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, ibu, misalnya dijemput kita oleh Israel, kita yang keluar dari rumah kan. Tapi kalau dijemput Israel kita nggop keluar. Paksonya, nah itulah mati, tidak ketulungan tuh. Tapi kalau begitu dijemput, oh siano, aku lah suruh Allah jemput Ka'bah, tuh kendaraan lah siap, kita keluar. Tidak sakit kan? Benar tak? Itu contohnya kan. Tapi kalau kita nggup keluar, dijemput oleh Israel kita hendak keluar karena belum galak mati, padahal waktunya lah sampai. Cantut kayaknya, maka uji jemaah tuh lo sapi dikuliti ini kan, dikuliti injuk garam, nah itulah pedihnya tuh. Tapi kalau gitu ikhlas Pak, kukira dia, kukira kan. Kalau ikhlas, lah ikhlas belum Pak? Hah? Lah ikhlas belum? Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, inilah. Maka kita seminggu sekali, sebulan sekali, kita mengasah hati. Zikir itu mengasah hati, mempertajam pikiran, membenahi kelakuan. Tapi uang banyak galak dia zikir tuh kan. Banyak galak kalau diajak zikir, zikir apa pula ini katanya kan. Aliran mana pula ini, aliran apa lagi ini. Nah, itu dia. Bapak ibu yang saya hormati, itulah. Maka supaya kita mengerti bukan macam orang mabuk tadi, sholat bukan seperti orang mabuk itu, kita mesti paham apa yang kita baca, Allahu Akbar, Allah
Allah Maha Besar, baru kita sedekah sini kan. Minimal yang wajib itu baca Fatihah. Masa kita udah tahu sih baca Fatihah? Apa yang kita baca itu kita udah ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, yang Engkau pengasih, Engkau penyayang. Aku bersamamu, wahai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji hanya bagimu ya Allah. Engkau terpuja, Engkau terpuji ya Allah. Aku sanggup, wahai Tuhan. Aku sanggup jadi orang terpuja, terpuji di hadapanmu. Lemah kan salatnya kalau gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau pengasih, Engkau penyayang ya Allah. Aku pun begitu ya Allah. Aku merasakan kasih sayangmu ya Allah. Kasih sayangmu setiap saat aku nikmati ya Allah. Hari ini aku hidup, hari ini aku sehat. Aku ngirup udara hari ini, tidak pilih-pilih ya Allah. Naik turun nafasku, wahai Tuhan. Engkau kasih, Engkau sayang dengan aku ya Allah. Aku bersyukur padamu ya Allah. Malik Yaumiddin. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Engkaulah Maharaja. Engkaulah penguasa alam ini ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah. Aku tidak memiliki suatu apapun. Semua milikmu ya Allah. Bahkan tubuhku pun milikmu ya Allah. Malik Yaumiddin. Tubuhku pun milikmu ya Allah. Nyawaku pun milikmu. Tidak ada punya aku, tidak ada. Aku tak kasih apa-apa ya Tuhan. Malik Yaumiddin. Iya karena buru, iya karena nasta'in. Kepadamu ya Allah aku berbakti. Padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Mintalah tolong ya Allah, kuatkan iman takwaku, kuatkan iman Islamku ya Allah sampai akhir hayatku. Nikmat sholatnya kalau kita ngerti. Makanya mesti belajar. Ya karena wudhu yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim, balik lagi yang tadi ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus, bimbing jiwaku ke jalan yang lurus ya Allah. Aku janji wahai Tuhan akan kubawa jiwaku ke jalan yang benar. Akan kubawa langkahku ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Nikmat salat. Berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang Kau berkati ya Allah. Jalan orang-orang yang dulu pernah Engkau beri karunia. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Waladhdallin. Ya Allah, aku berhenti jadi orang zalim ya Allah. Aku berhenti wahai Tuhan. Aku keluar dari kezaliman. Aku berhenti jadi jemu zalim ya Allah. Waladhdallin. Maksudnya kita ngomong macam ini, kita berikrar di hadapan Allah. Waladhdallin. Aku berhenti ya Allah, saya Fahri ya Allah. Aku berhenti jadi maling ya Allah. Aku berhenti jadi orang merampok ya Allah. Aku berhenti jadi orang zalim wahai Tuhan. Sumpah wahai Tuhan. Aku berhenti waladhdallin. Amin. Sanggup. Bukan ngub. Jika munggup waladhdallin, sanggup. Fahri sanggup wahai Tuhan. Mudah-mudahan hasil sholatnya bagus. Hasil sholatnya kalau kita ngerti apa yang kita kalau tidak ngerti apa yang kita baca, itulah yang kata firman Allah ini, berarti kamu tuh mabok. Kamu ini mabok, lalu lupa daratan, habis minum barangkali kamu tuh. Puji Tuhan, kira-kira ya. Kamu tuh mabok berarti. Nah, maka jangan mabok. Mesti apa yang kita ucapkan itu kita ngerti. Kita paham. Kalau udah paham, sudah berapa belas tahun kita sholat. Kok udah tahu sepatah pun misalnya kan? Sepatah pun kita udah tahu. Sanggup gak nih kita berikrar dengan Allah? Walad panjang itu Bu. Waladhdallin. Itu perintah itu. Hei Fahri, keluar, berhenti jadi orang zalim kau tuh. Kira-kira perintahnya macam itu. Berhenti kau tuh jadi orang zalim. Kata Allah. Maka kita balas, sanggup. Aku berhenti jadi orang zalim.
Aku tidak lagi ya Allah jadi copet. Aku tidak lagi ya Allah jadi maling. Aku tidak lagi ya Allah merugikan orang lain. Tapi kadang-kadang kita nih otaknya mikir kan, ya Allah kalau kunjuk ke galau ini berapa untungnya kan? Ya. Cinian untungnya. Lama jadi wong kayu, lama jadi wong berduit. Otaknya berpikir, otaknya nakal, otaknya otak atik dia nih. Itu kan? Otak atik. Ada iwas wisu fisudurinas juga, ada yang bujuk-bujuk di hati, jangan banyak genjo tuh. Jangan kurangilah dikit. Tuh, kalau kabah dikit untungnya, kurangilah dikit. Akhirnya tinggal 90 cm tadi kan. Lengit 10 cm. Itu Bapak dan Ibu, maka Islam itu selamat. Kalau benar-benar Islam itu dilakukan selamat. Islam itu selamat. Islam itu peragaan. Islam itu bukan peci. Islam itu bukan mukena. Islam itu perbuatan, kesanggupan dan perbuatan. Islam itu bukan ngomong lah, bukan pecinya, bukan pecinya, bukan KTP-nya. Kita ini banyak KTP kan. Kayak KTP-nya yang masuk surga, jemunya tinggal di luar jemunya. KTP-nya yang masuk ke surga. Nah, Islam kalau kan KTP. Tapi jemunya tinggal di luar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah yang bisa kami sampaikan. Ya, lebih dan kurang Bapak Ibu, itulah ajakan kami. Si bodoh ini ngajak. Ayo kita benahi rumah tangga kita benahi ibadah kita benahi sholat kita benahi keluarga kita benahi sholat kita, ibadah kita, zikir kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kata Allah. Wahai jiwa yang tenang, sini dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, sini, kata Allah. Di sini berakabah. Tuh. Jiwa yang tenang, bukan jiwa yang kacau balau, jiwa yang resah, gelisah, gundah gulana, pemarah. Bukan. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, hasil ibadah sholat dan zikir. Dengan zikir hatinya tenang. Berzikirlah kata Allah yang banyak, zikron kasiro la'allakum tuflihun. Zikir yang banyak supaya kamu menang. Siapa yang menang itu? Wong yang masuk surga itulah yang menang. Kalau tidak kata Allah, kamu celaka. Siapa yang celaka? Masuk neraka. Kalau ibu-ibu tinggal pilih gitu kan, masuk yang pengen yang menang, aku pengen yang celaka. Peringatan sudah ada kan, kita tiap minggu, tiap bulan gitu ngaji, diingatkan. Ya tinggal kita kan, Nah, maka untuk menjaga kebersihan hati, kita isi dengan zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wallah ya Malik. Atau apa lah yang dinjuk ustadznya untuk dizikirkan. Untuk menjaga hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah, Bapak, aku minta maafnya, sembah sujud dengan kamu. Begalanya. Aku minta maaf kalau aku salah, ada yang tidak cocok kamu, tidak setuluk benar perupuan ini kan, tidak setuluk ke kamu, aku minta maaf lahir batin. Bifadlikal karim, ya fadl, ya karamah, ya hidayah, ya syafa'ah, ya barakah, ya maghfirah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya azza wa jalla, liridho ilahi al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين سعي لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا إسرائيل كل ملائكة المقربين ملائكة السماوات والأرض فيقول لله لهم الفاتحة